Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat, penonton dan juga pendebat sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Saron Safira Kaeng dari SMA Negeri 9 Binsus Manado. Berdiri di sini sebagai pembicara pertama dari pihak oposisi mengenai mosi bahwa pejabat negara dilarang menggunakan medsos yang berupa influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Saya sebagai pihak oposisi menolak dengan keras adanya larangan bagi pejabat negara untuk menggunakan medsos atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Pertama-tama, saya rasa terdapat beberapa pemahaman atau penjelasan yang salah dari pihak afirmasi atau pihak pemerintah, yaitu tadi pemerintah mengatakan bahwa influencer itu mengiring opini masyarakat. Nyatanya tidaklah seperti itu. Kita harus ingat bahwa di sini itu influencer atau media sosial digunakan hanya berupa media atau alat dalam mempromosikan serta menyampaikan yang namanya kebijakan pemerintah, bukan untuk mengiring opini masyarakat. Saya tekankan sekali lagi, bukan untuk mengiring opini masyarakat. Tadi juga saya dengar dari pihak pemerintah mengatakan bahwa dengan menggunakan medsos atau influencer sebagai media atau alat untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah, itu berarti kebijakan pemerintah itu berarti pemerintah lepas tangan atau lepas tanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat sendiri. Nah, kembali lagi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, itu merupakan pemahaman yang salah karena sekali lagi media sosial itu atau influencer hanya digunakan sebagai media atau alat promosi dan penyaluran serta mensosialisasikan kebijakan pemerintah tersebut, bukan berarti pemerintah sama sekali lepas tangan. Pemerintah tetap masih bisa melakukan sosialisasi atau kampanye sendiri tentang kebijakan pemerintah yang telah dibuat. Tapi tidak ada salahnya jika ditambahi dengan promosi di medsos melalui influencer. Toh, menggunakan influencer di media sosial itu sama saja dengan menyewa atau membayar iklan di saluran TV, kan? Nah, mengapa saya katakan bahwa tidak ada salahnya memakai media sosial atau influencer sebagai wadah sosialisasi kebijakan pemerintah, yaitu karena kita mengetahui sebuah fakta di mana rata-rata akun media sosial daripada influencer itu memiliki lebih banyak followers atau pengikut dibanding akun media sosial yang dibuat oleh pemerintah. Di samping itu juga, kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu justru lebih sering menggunakan handphone atau sosial media dibanding menggunakan atau menonton televisi. Nah, selanjutnya, dengan begini, maka kebijakan pemerintah itu akan lebih cepat tersampaikan kepada masyarakat. Juga pemerintah dapat memiliki keuntungan dari hal itu kan. Pemerintah akan memiliki waktu yang lebih singkat dalam menyebarluaskan yang namanya kebijakan pemerintahan dan juga tidak banyak dana yang perlu dikeluarkan. Nah, dibanding menggunakan sosialisasi secara offline atau misalnya kampanye, justru saya rasa menggunakan media sosial beserta influencer itu merupakan cara yang lebih efektif di mana waktu yang diperlukan untuk menyebarluaskan kebijakan pemerintah akan lebih sedikit dibandingkan menggunakan sosialisasi atau kampanye secara offline. Dan juga sosialisasi langsung itu bisa dibilang mustahil untuk dilakukan di saat pandemi seperti ini, karena kita juga tahu bahwa saat ini Indonesia dan juga dunia sedang dilanda yang namanya pandemi COVID-19. Jadi adanya perkumpulan banyak orang itu sangat dicegah. Nah, webinar juga sebenarnya bisa, tapi webinar yang diselenggarakan oleh pemerintah, apakah semua rakyat akan mau menonton webinar tersebut? Tentu saja tidak kan, karena kemungkinan besar sebagian rakyat akan berpikir bahwa webinar yang dibuat itu membosankan ya. Sedangkan kalau menggunakan influencer di media sosial berupa Instagram, TikTok, maupun Twitter, materi yang disampaikan itu akan lebih menarik ditonton atau dilihat oleh rakyat-rakyat sekalian. Nah,
menggunakan saluran TV juga sebenarnya bisa ya, tapi tidak seefektif menggunakan media sosial dan influencer nih. Saya berikan contoh. Ya, contohnya kita sedang menonton film, lalu pemerintah membeli iklan untuk ditaruh di antara film tersebut. Tentu saja saya sebagai penonton, saya rasa itu sangat mengganggu dan saya justru akan pindah ke channel yang lain atau pindah ke saluran yang lain daripada membaca iklan itu yang begitu panjang atau membosankan ya. Nah, kita juga tahu bahwa dampak dari influencer itu cukup besar dan kuat di kalangan kita ya, bisa di kalangan masyarakat, juga terlebih di kalangan anak muda. Nah, juga bisa diketahui bahwa sisi negatif dari influencer ini tidak separah yang dikatakan oleh pihak pemerintah. Di sini juga kami tekankan bahwa tidak akan ada paksaan pada para influencer untuk mempromosikan kebijakan pemerintah tersebut. Mereka bisa menolak. Mereka tidak harus menerima jika diberikan penawaran. Ini hanya berupa penawaran. Apakah influencer itu mau menyampaikan atau mau mempromosikan tentang kebijakan pemerintah tersebut. Jadi di sini sama sekali tidak ada paksaan ya. Karena bagaimanapun juga influencer ini merupakan atau berstatus sebagai rakyat yang dimana mereka punya hak untuk menyampaikan atau mengutarakan pendapat mereka sendiri. Jadi sebagai pemerintah, kami sebagai pemerintah juga tidak akan memaksakan. Nah, sekali lagi saya akan tekankan bahwa keefektivitasan daripada menggunakan influencer ini sebagai media atau alat penyampaian kebijakan pemerintahan itu sangat-sangatlah besar karena pertama tidak akan membosankan, yang kedua juga akan lebih cepat untuk disebarluaskan, dan yang terakhir dapat menggunakan biaya yang lebih sedikit dibandingkan cara-cara promosi atau media alat promosi lainnya. Sekian argumen dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.